سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmatnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita tujukan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita sedikit membahas tentang beberapa hal dari pelajaran tauhid. Saya dikasih tema kali ini tentang nawaqidul Islam, batal Keislaman. Batal Keislaman ini sangat banyak, ada banyak perkaranya. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa pembatal keislaman ini banyak halnya, banyak perkaranya, banyak penyebabnya, hingga mencapai ratusan. Bahkan Imam Al-Haythami, Imam Ibn Hajar Al-Haythami menyebutkan bahwa paling tidak ada 400 lebih perkara yang bisa membatalkan keislaman kita. Kita nggak bahas semuanya, kebanyakan. Kita hanya membahas 10 besar, 10 hal yang paling berbahaya dan bisa membatalkan keislaman kita. Saya baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam, ketahuilah, anna bahwasanya min a'dham, hal yang paling besar, paling utama, hal yang paling bahaya, min a'dham nawaqidil Islam, dari hal-hal perkara terbesar yang bisa membatalkan Islam ada asyaratan, ada 10 perkara. Jadi Islam kita bisa saja batal. Kalau kita belajar fikih, kita belajar bahwa itu sholat, batal sholat, apa saja batal sholat yang keluar dari 2 lubang, maluan dan lubang dubur, hadas. Kita belajar dulu. Kalau kita bahkan belajar yang lebih inti lagi, yang membatalkan keislaman kita. Ada 10. Al-awwal, pertama adalah asyirku fi ibadatillah, berbuat syirik, melakukan kesyirikan fi di dalam ibadah, fi ibadatillah ta'ala, berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui syirik ini nanti kalau dibahas luas juga, ada banyak. Ini yang paling berbahaya. Melakukan, siapa saja yang melakukan kesyirikan, perbuatan yang menyekutukan Allah, bisa batal Islamnya. Walaupun di catatan sipil KTP-nya masih Islam, KTP-nya masih Islam, tapi Islamnya batal ketika dia melakukan kesyirikan. Dan dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalilnya ada di firman Allah surah An-Nisa surah keempat ayat 48, ayat terkenal. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfir, tidak akan mengampuni, an yushraka bihi, jika Allah disekutukan. Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik. Sebaliknya, wa yaghfir, dan Allah akan fil mudhari, Allah akan mengampuni ma duna dzalik, yang selain itu, dosa-dosa selain syirik. Ada kemungkinan
diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tentunya kita catatan dosa selain syirik bisa diampuni untuk siapa saja yang yasha, yang Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Jika tidak, ya tidak diampuni, terserah Allah. Tapi dosa lainnya ada kemungkinan, masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah. Beda dengan syirik. Syirik ini tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu, dan termasuk perbuatan syirik az-zabah. Zabah itu menyembelih lighairillah. Menyembelih ini, sembelihan ini persembahan. Kalau di hari biasa orang kafir banyak yang motong bagi-bagi 2-3 malam. Sembelihan makanan biasa. Ini halal sembelihan. Tapi ketika dia dipersembahkan lighairillah, untuk selain Allah, untuk pemujaan, untuk apapun, untuk perlindungan, untuk keamanan, untuk menghilangkan ketakutan, ini bisa menjadi kesyirikan. Contoh, banyak sembelihan-sembelihan di kampung di pantai selatan. Orang-orang takut itu nelayan-nelayan pantai selatan, ombaknya besar, kadang-kadang bergulung-gulung atau tsunami atau apapun. Maka adakan ritual untuk menghormati katanya, atau minta cari selamat dari penghuni atau yang menguasai pantai selatan. Mereka sembelih sapi itu kambing, mereka lanjutin di laut untuk keselamatan. Ini menyembelih. Buat siapa? Buat penunggu laut. Ini kesyirikan. Karena mereka menyembelih untuk selain Allah. Ada orang bikin perusahaan, bikin gedungnya, bangunannya, bikin pabrik, beli tanahnya katanya angker, banyak setan, banyak, mesti diamankan dulu itu. Sembelih kepala sapi, kepala kebo, tanam di bawah supaya nanti nggak ada yang ganggu katanya gitu. Ini buat siapa? Buat setan. Siapa penunggunya? Jin atau setan ini? Kesyirikan. Jadi penyembelihan selain Allah. Dikit lagi kita Idul Adha, menyembelih juga, tapi semata-mata karena Allah. Ini ibadah. Sembelihan apapun, sekecil apapun ayam. Bahkan di hadis Nabi sebutkan orang bisa iman disebabkan lalat bisa masuk surga, bisa masuk neraka disebabkan lalat juga. Ada raja yang zalim menginginkan persembahan apapun, sembelih buat Tuhannya, berhalanya, akhirnya beli kambing, sapi. Ada seorang muslim, ada orang miskin, disuruh nyembelih. Saya nggak punya apa-apa, kamu sembelih apapun, lalat boleh, buat selain Allah. Dia nggak mau, dia disiksa, dihukum mati, masuk surga dia. Ada satu lagi ketakutan, dia sembelih lalat kecil, disembelih buat selain Allah, buat berhala. Allah masukkan ke dalam neraka karena dia mensekutukan Allah, melakukan kemusyrikan. Ini baru nyembelih lalat sekecil itu bisa merusak, membatalkan iman kita, membatalkan iman dan Islam kita. Kapan yasbah lil jin, contohnya persembahan buat jin. Dan jin ini banyak, jin yang menguasai katanya orang, saya nggak paham, kekayaan, menguasai kecantikan, jabatan, macam-macam, minta sama jin. Jinnya minta lewat perantara temannya dukun, orang dagang nggak laku, datang orang pintar, kamu sembelih ini, sembelih ayam, sembelih ini, sembelih itu, dia malah sembelih supaya nanti dagangannya laku. Persembahan kepada selain Allah, kepada setan, ini permintaan setan. Kita tunaikan permintaan jin. Kamu syirik dia, KTP-nya Islam, mungkin dagangannya laku, mungkin enggak, tapi bukan tentang hal itu, bukan tentang itu, tapi dia mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Orang cari jodoh, nggak laku-laku, nggak ada pendapat, datang lagi orang pintar, dimintain tolong dulu.
ada syaratnya, nyembelih ini, nyembelih itu, macam-macam. Ini sama persembahan selain Allah, bahkan bukan hanya sembelihan, makanan-makanan yang dipersembahkan buat berhala itu juga mengandung kemusyrikan. Kita mempersembahkan apel, teh buat berhala, taruh sajen, ini sama, ini persembahan untuk selain Allah, dan ini merupakan kemusyrikan. Secara sadar ataupun tidak sadar ini bisa membatalkan keislaman kita. Karena kesyirikan ini enggak semuanya kita paham, enggak semuanya kita tahu, enggak semuanya kita sadar. Kadang-kadang kita enggak sadar, maka ada doanya untuk minta perlindungan sama Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Bahwa aku minta perlindungan dari kesyirikan yang aku tahu. Kalau kita tahu kesyirikan, kita minta tolong sama Allah, minta dilindungi. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun an usyrika bika syai'an wa ana la a'lam. Saya enggak tahu. Enggak tahu kemusyrikan, kita mohon ampun sama Allah. Kita minta perlindungan, a'udzubika, minta berlindung kepada Allah kesyirikan yang kita tahu. Wa astaghfiruka, kita mohon ampun kepada kesyirikan yang kita enggak tahu. Banyak kesyirikan, kebanyakan kita nggak tahu. Kalau orang ngaji, kebanyakan kesyirikan dia nggak sengaja, dia nggak tahu, tapi itu kesyirikan. Makanya Nabi ajarin doanya. Kalau nggak hafal bahasa Indonesia, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui. Aku mohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang aku tidak ketahui. Tahu nggak tahu, syirik bahaya. Kesyirikan cincin, kalau orang menangan, macam-macam ada. Dia mengabdi situ, memohon perlindungan supaya dagang untung, pakai jimat di sini, di kalung atau dilipat di kantong, macam-macam sama. Ini wasilah dalam hal apapun, apalagi dalam hal ibadah. Kemudian wayas daluhum, dan minta kepada mereka syafaat. Jadi siapa saja yang menjadikan perantara di antara dia dengan Allah, lalu dia yad'u, memohon atau berdoa kepada perantara tersebut, yas'aluhum asy-syafa'ah, meminta kepada mereka syafaatnya, wa yatawakkal alaihim, tawakal, menyerahkan urusan kepada wasilah-wasilah ini, menyerahkan urusan. Kafara ijma'an, dia telah kufur kepada Allah secara ijma' ulama. Menurut ijma' ulama ini kufur. Dalil qaulullah ta'ala, dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala Az-Zumar ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala tawilah lillahi dinul khalis. Ala tawilah, oleh kalian, lillah, kepunyaan Allah, al-din, agama yang khalis, agama yang lurus. Agama ini lurus, agama ini lempeng, murni, khalis, ikhlas, murni. Kalau orang bilang khalas itu selesai. Agama itu cukup langsung ke Allah, murni, jangan pakai perantara, jangan pakai tambahan-tambahan, jangan pakai calon, jangan pakai media, berdoa, beribadah, apapun. Allah yang bilang, ketahuilah agama itu kalau mau beragama, beribadah, mengabdi kepada Allah, langsung ke Allah secara ikhlas. Kemudian Allah katakan, ayat yang panjang, walladzina, dan orang-orang yang ittakhadhu, walladzina ittakhadhu, dan orang-orang yang menjadikan min dunihi auliya, selain Allah sebagai pelindung-pelindung, wali-wali, perantara-perantara. Allah kabarkan di sini, ada orang yang beribadah tidak ke Allah langsung, beribadahnya pakai perantara ini, perantara itu, atau manusia yang sudah masih hidup, yang sudah meninggal, atau macam-macam, atau makhluk-makhluk lain, atau benda-benda mati, pohon, batu, apa-apa. Na'buduhum, mereka bilang orang ini, orang melakukan kesyirikan ini, yang melakukan beribadah dengan pakai perantara ini, mereka bilang di ayat ini,
tidak na'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa kecuali liyuqarribuna, kecuali kami hanya ingin mendekatkan supaya mereka ini, perantara ini, orang-orang soleh ini, wali-wali ini atau benda-benda ini mendekatkan kami ilallahi zulfa. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, Allah tidak akan memberikan petunjuk, man huwa kadzibun, pada siapa saja yang berdusta, bohong. Dia bohong katanya nyembah Allah, enggak, dia nyembah Allah. Dia nyembah apa? Nyembah pohon, nyembah batu, nyembah jimat, nyembah pengharapannya, ketakutannya bukan sama Allah, sama makhluk, sama jin dia takut, sama manusia dia takut, sama semuanya. Mereka ini dusta kata Allah. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Allah nggak suruh. Allah suruhnya apa? Dinul khalis, agama yang lurus, beribadah langsung ke Allah. Minta ke Allah. Nabi yang ajarin Ibnu Abbas. Dia bilang, ngapain dengan 19? Iza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Jangan pakai perantara. Jangan minta ke batu, jangan minta ke kayu, jangan minta ke macam-macam berhala, minta ke manusia. Wa iza sa'alta, kamu minta tolong, fasta'in billah. Allah mengajarkan untuk minta langsung kepada Allah. Nabi mengajarkan kayak gitu juga. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, mengabdi, beribadah. Wa iyyaka, hanya kepada Engkau nasta'in, kami minta pertolongan. Itu setiap sholat minta sama Allah. Bilang begitu statement sama Allah setiap hari. Setiap rakaat sholat ada tuh bacaan iyyaka na'budu. Tapi prakteknya enggak minta sama Allah, minta sama orang, minta sama ini, minta sama itu, macam-macam. Pakai perantara. Allah ngajarin? Enggak, Allah nggak ngajarin. Allah suruh minta sama Allah. Allah bilang lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim 186 Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, kalau ada hamba-hambaku bertanya, wa idza, dan apabila sa'alaka, bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang bertanya kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni, tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, aku dekat kata Allah. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab orang yang minta. Minta sama siapa? Minta sama Allah. Kalau minta sama berhala, minta sama manusia, minta sama dia kabulin, dia bakal bisa. Mereka layak fa. Mereka itulah apa? Tidak memberikan manfaat, wala yadurruhum, tidak memberikan manfaat kepada mereka, kepada orang yang minta, enggak memberikan bahaya. Jadi langsung ke Allah kalau mau. Ini agak sama ya. Yang kedua ini juga syirik juga, jenis kesyirikan juga sama sebetulnya. Yang ketiga, jadi nggak banyak, tinggal diapalin aja, ingat-ingat. Yang pertama kesyirikan secara total, apapun itu, beribadah, nabi. Yang kedua, pakai perantara, itu syirik. Yang ketiga, man lam yukafiril musyrikin, tidak mengkafirkan orang musyrik. Orang kafir kita nggak kafirkan, oh bagus dia bisa masuk surga. Kalau dia baik, kacau dong zaman sekarang. Pendekatan agama, dialog antar agama, semua agama sama, beda terletian. Semua agama, ini bukan kata saya, itu orang jahil, bodoh zaman sekarang bilang mungkin semua agama sama. Kalau dia berbuat baik dia masuk surga. Makanya siapa yang dimasukin? Maka punya siapa? Ya Allah. Siapa yang masuk surga? Ya Allah izinin. Enggak semuanya sembarangan masuk. Nah, ini man lam yukafiril musyrikin, tidak mengkafirkan orang musyrik. Au syakka fi kufrihim, atau kita ragu di kufur apa enggak ya? Di kafir apa enggak? Oh baik ya. Gitu. Sekarang kan Islam muslim kafir aja dihilangin. Oh ini terlalu radikal ungkapannya, kafir ini enggak baik ya. Gitu tadi. Enggak bagus. Kita bela lagi. Jadi tidak mengkafirkan orang musyrik. Au sahhaha mazhabahum, atau sahhaha mensahihkan, membenarkan mazhab mereka, kekufuran mereka. Benar, apa itu? Semua agama dibenerin, ini bahaya. Kita tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam, enggak. Tapi dalam Islam jelas pemisahan Islam kafir. Orang yang tidak memeluk Islam namanya kafir. Gampang. Ada ayatnya lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun, gitu ya. La a'budu ma ta'budun, wahai orang kafir. Kalau
Kalau begitu nggak boleh ngomong kafir, nggak boleh orang kafir kita nggak bisa sebut. Allah menyebut, masa kita mau menghapus orang kafirun? Kita korbankan ayat-ayat Allah, ini bahaya. Kita tidak boleh membenarkan ajaran mereka. Siapa saja yang tidak mengkafirkan orang musyrik, satu, yang kedua, membenarkan ajaran mereka. Oh, semua agama sama. Kalau dia baik, Allah tidak usah banding. Enggak, Allah bilang inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoin siapa? Apa? Agama Islam doang. Agama semua nabi. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa saja yang mencari agama selain Islam, kalau yuqbal enggak akanlah selamanya akan diterima. Bahwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka yang beragama selain Islam akan rugi di akhirat. Ini tentang akidah. Akidah tidak boleh setengah-setengah. Begitu. Makanya Allah jelaskan juga salah satu contoh yang baik ada pada contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Surah 60 ayat 4. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum, qad sungguh kanat dulu, kanat dulu ya, telah ada lakum untuk kalian uswatun hasanah, contoh yang baik fi Ibrahim, dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan pengikut-pengikutnya, orang-orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Idz qalu, ketika Nabi Ibrahim berkata, ketika qalu, beliau Nabi Ibrahim dan umatnya berkata, pengikutnya yang beriman kepada Nabi Ibrahim berkata kepada qaumihim, idz qalu liqaumihim, inna bura'a'u minkum, aku berlepas diri kepada kalian, dari kalian. Kita mesti berlepas diri dengan kemusyrikan orang kafir. Itu nyembah berhala, melakukan kemusyrikan, ritual-ritual yang tidak mengagungkan Allah. Kita berlepas diri seperti yang Nabi Ibrahim lakukan dan umatnya. Allah yang bilang, ada contoh yang baik. Nabi Ibrahim begitu. Kami berlepas diri dari kalian, satu. Kita mesti berlepas diri dari orang-orang ini. Wa mimma, dan apa-apa yang ta'buduna min dunillah, yang kalian sembah selain Allah. Dia sembah selain Allah. Ada yang katanya bilang Nabi Isa anak Allah. Allah bilang, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir, telah kufur orang yang qalu mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu salisu salasa, salah satu dari yang tiga. Allah bilang agama mereka ini kafir. Allah yang bilang. Kita mesti, tugas kita lepas diri, marah. Kalian silakan, tapi menurut saya itu salah. Menurut agama saya nggak boleh. Udah selesai. Kita nggak paksa dia masuk Islam, kita nggak musuhin, kita nggak gebugin, enggak. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Silakan mereka agama mereka. Tapi menurut agama saya, agama kamu salah. Kalau menurut agama kamu, agama saya salah, ya nggak apa-apa. Iya, masa kita mesti paksa dia bilang Islam benar, yang enggak juga. Itu nggak paksa mereka. Allah bilang dalam surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau beriman silakan. Faman syaa'a, siapa yang mau falyakfur, dia kufur silakan. Kalau nggak paksa. Tapi kalau kita di Islam, jangan berkaitan dengan mereka, bagus-bagusin, cari muka sama mereka. Nggak baik. Agama bertetangga dengan orang non-muslim nggak masalah. Berbuat baik. Nabi, orang Yahudi sakit dijenguk. Ada anak Yahudi sakit dijenguk. Nggak apa-apa, jenguk. Bermuamalah biasa, tapi jangan membenarkan ajaran mereka. Nggak boleh dalam Islam. Jadi toleransi jangan sampai kebablasan. Begitu. Kata Nabi Ibrahim apa? Yang kelima, kebencian abadan selamanya. Kita wajib hati-hati sama mereka. Allah katakan mereka ini kamu musuh kamu. Mereka mesti kamu benci abadan selamanya. Hatta, ada batasnya. Hatta sehingga tu'minu billahi wahda, sehingga kalian beriman kepada Allah saja. Kalau kalian beriman kepada Allah saja, kalian bersyahadat, kalian masuk Islam, kalian saudara kami. Gitu kan? Saudara kita tuh kalau dia masuk Islam. Kalau dia nggak masuk Islam, ya kita nggak paksa. Nggak paksa. Orang enggak, bagus, semua bagus. Lu begitu amat radikal. Bukan radikal, ayat gimana bacanya? Bacanya gimana ayat ini? Kita orang Islam nggak punya apa ya, kehormatan.
Masa kita nggak boleh? Salah satu hak asasi manusia, human right, ya. Manusia bebas meyakini yang dia yakini. Agama kita Islam kita yakin, perintah Allah kita yakini. Itu bagus. Hak kita, masa kita dipaksa buat membenarkan agama mereka? Nggak boleh. Kebalikannya, orang Islam sekarang galaknya sama orang Islam. Nah, Allah bilang apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Makanya ada Al-Mufrad. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, sebuah riwayat perkataan Ibnu Mas'ud. Kata dia, radhiyallahu anhu, man qala li sahibihi, siapa saja yang bilang sama sahabatnya, sama saudaranya orang Islam yang lain, anta adui, kamu musuhku, faqad kharaja minad din, dia telah keluar dari Islam. Kita bilang orang Islam, ini musuh gue nih. Nggak boleh. Musuh kita siapa? Kafir. Itu kita orang kafir, kita kata teman gue nih. Teman kata dia. Orang Islam itu musuh nih. Faqad kharaja, dia telah keluar minad din, dari Islam. Kita sering nggak ngomong orang Islam musuh gitu. Oh musuh gue nongol. Tuh cakep. Ini nggak sengaja, ini bahaya ini kali capek. Sering nggak? Sering kita nggak demen. Udah musuhan dengan sama gue sejak kecil. Musuh ini, Allah bilang mereka itu ikhwanukum, saudara kalian. Allah bilang saudara, kita bilang musuh. Allah bilang musuh, kita bilang teman. Ini kita, agama kita Islam. Ini bahaya. Kok kita orang Islam nggak tahu apa sih tentang Islam sih? Gitu nggak tahu apa gitu. Yang mana saudara, yang mana musuh kita nggak tahu. Ini bahaya. Kalau kasih tahu ini saudara, ini musuh. Kalau kasih tahu. Nabi jelaskan, sahabat-sahabat jelaskan. Kita ngomong musuh juga boleh. Oh saudara kita punya adik kita bandel, anak kita bandel, saudara. Agama Islam. Dia mabuk, dia puasa kagak puasa. Dia musuh ke saudara. Saudara lagi bandel aja, doain sudah ditobat. Itu Az-Zukhruf surah 43 ayat 26-27. Wa idh qala Ibrahim li abihi, dan ingatlah qala ketika telah berkata Ibrahim li abihi, kepada bapaknya. Nabi Ibrahim bilang bapaknya, lihat. Wa qaumihi, dan kaumnya tidak beriman. Innani bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari kalian. Apa bapaknya? Nabi Ibrahim bilang ini. Nabi Ibrahim melawan bapaknya, enggak melawan, sopan, bantuin tetap berbakti khidmat. Tapi bapaknya nggak nyembah Allah, bapaknya bikin lagi patung itu. Kan bapaknya Nabi Ibrahim terkenal tukang bikin batu berhala. Nabi Ibrahim bilang kepada bapaknya, aku berlepas diri kepada kau ya ayah. Ini Nabi Ibrahim tidak pengen dimasukkan ke dalam golongan itu. Ya. Illa ladzi fatarani, kecuali engkau menyembah yang aku sembah, fa innahu sayahdin. Kecuali kamu ayah, wahai kaumku dan ayahku, kalian menyembah Allah yang menciptakan aku. Allah bukan nyiptain Nabi Ibrahim aja, bapaknya Nabi Ibrahim nyiptain siapa? Allah juga. Orang kafir mau nyiptain siapa? Allah. Makanya kita mesti taatin peraturan Allah. Kecuali kamu dan kalian yang kaumku yang tidak menyembah Allah, fa innahu sayahdin. Allah memberi petunjuk kepada kalian. 3 itu dia. Jadi membatalkan keislaman, pertama kesyirikan. Ini luas dibahas. Pakai kesyirikan orang Islam udah pada tahu deh. Yang kedua, beribadah pakai wasilah, pakai calon, pakai media ini, media itu. Kita nggak pakai media. Orang kafir bilang tuh umat Islam nyembah batu hitam. Siapa bilang kita kagak nyembah batu hitam, Hajar Aswad katanya, atau kotak hitam. Enggak, orang yang nggak tahu jalan di tengah laut sholat, nggak menghadap kiblat kagak apa-apa. Iya, apa-apa. Nggak ngerti ya kalau kita sok tahu. Kita jatuh pesawatnya pulang dari Mekah ke Indonesia. Kan madep itu balik deh. Itu madep depan kita sholat. Nggak madep ke apa? Ya nggak apa-apa. Ini mereka nggak ngerti. Maklumin aja mereka nggak ngerti. Yang ketiga, tidak mengkufurkan orang musyrik, orang kafir. Kemudian membenarkan ajaran mereka. Udah ajaran mereka salah, ya udah salahin aja. Kalau mereka bilang ajaran kita salah, agama Islam salah, ya nggak apa-apa, jangan dengerin. Kita jangan baperan. Orang-orang itu bilang
baper. Kita dibilang domba yang hilang, domba yang biasa aja. Agama Hindu bilang kita APR, dijelek-jelekin, tapi ya nggak apa-apa. Kalau mereka dibilang kafir, ngambek. Ini aneh. Ini ayat Allah. Ya. Yang keempat, mani pada yang bisa membatalkan keislaman kita, yaitu siapa saja yang meyakini anna ghairu hadyin nabi, bahwasanya ada selain petunjuk nabi itu akmal, lebih sempurna min hadihi, dari petunjuk nabi. Petunjuk nabi apa? Sunnah, hadis. Sunnah itu kan kalau ulama hadis mendefinisikan setiap yang diucapkan nabi, diucapkan, diperbuat, dibenarkan, itu semuanya kehidupan nabi 100%-nya adalah selain Quran itu adalah sunnah. Ajaran, sunnah itu ajaran, maksudnya bukan hukumnya sunnah, bukan. Orang yang meyakini ada ajaran yang lebih bagus dari ajaran nabi, ada yang akmal, lebih sempurna min hadihi, daripada petunjuk nabi. Oh, ini konsep ekonomi Islam nih, ekonomi dalam ayat, dalam hadis ini kurang bagus nih. Yang bagusnya konsep barat begini. Nah, itu bahaya nih. Kalau orang kafir bilang itu nggak apa-apa, kalau kita boleh, nggak boleh. Sistem bernegara ini bagus, teori konsep ini bagus, nggak boleh bagusin, jangan dibagusin. Kalau mereka nggak bagusin, mereka nggak apa-apa, kita jangan. Au anna hukma ghairihi, atau hukum selain hukumnya Nabi ahsan, lebih bagus min hukmihi, daripada hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh ada keyakinan bahwa ajaran Islam ini kuno, udah nggak relevan dengan zaman ini, bahaya nih. Kita orang Islam inferior, merasa minder dengan ajaran kita, nggak boleh. Islam ini agama yang paling bagus, yang paling tinggi, yang paling menyelesaikan semua masalah. Kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghit ala hukmi, seperti orang-orang yang mengutamakan hukum taghut. Taghut itu hukum buatan manusia, hukum buatan manusia, buatan yang macam-macam itu. Ala hukmi itu bagusin. Bahwa teksnya agak kencang ini. Bahwa kafirun, maka dia telah kafir. Ya, maksudnya jangan pernah membandingkan hukum Allah, hukum Rasul dengan hukum yang lain. Oh, ini bagus, biasa aja maksudnya. Bagusnya hukum Nabi. Walaupun kita belum paham, walaupun kita belum banyak paham tentang Quran, tentang hadis, tetap kita tidak boleh membaguskan teori-teori, konsep-konsep atau hukum-hukum selain hukum Allah dan hukum Rasulnya. Dalilnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah An-Nisa ayat 61. Alam taro ilal ladzina, alam apakah tahu kamu tidak melihat ilal ladzina, terhadap orang-orang yang yazumuna, orang yang meyakini annahum amanu bima unzila ilaika, bahwasanya mereka beriman terhadap yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila min qablik, terhadap apa-apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Ada orang yang ngakunya beriman kepada kamu, maksudnya kepada Nabi. Ada orang yang ngakunya Islam, ngakunya beriman kepada Quran, kepada hadis. Tapi yuriduna, mereka inginnya an yatahakkamu berhukum ila taghut. Ngakunya Islam, KTP-nya Islam, agamanya Islam, kata dia. Orang kampungnya bilang dia orang Islam, tapi dia nggak suka dengan hukum Islam, suka dengan hukum taghut. Hukum selain Allah, bagus-bagusin, ini keren, konsep ekonomi Adam Smith, besok tahu deh, saya nggak paham. Bagus nih, itu negara paling cakep, mengagung-agungkan teori buatan manusia, konsep apapun dari negara, kayak ekonomi, politik, apapun. Mereka tak punya Islam, tapi mereka pengen berhukum dengan hukum taghut. Waqad umiru, dan sungguh umiru, mereka telah diperintah an yakfuru bih, untuk mengingkari hukum-hukum selain Allah. Ini celaan buat orang Islam yang mengagungkan hukum-hukum taghut, hukum-hukum selain Allah, meninggikan, membanggakan
membanggakannya. Hukum-hukum selain hukum Allah dan hukum Nabi, ajaran Allah dan ajaran Nabi. Waqad umiru an yakfuru bihi, padahal mereka Allah telah perintahkan buat mengingkari hukum-hukum selain Allah. Wa yuridu syaitan, di sini ada campur tangan sebenarnya. Ya, mereka kalah karena setan ingin an yudillahum, supaya menyesatkan mereka dhalalan ba'idan, dengan kesesatan yang nyata, Wa idza qila lahum, jadi ternyata mereka lebih dengerin omongan setan, nasihatnya setan. Kamu hari ini belajar Quran hadis, kapan majunya, kapan kaya, pelajarin konsep-konsep gitu. So tahu nih, sekolah semakin tinggi detailnya, 1 S2 S3 doktor profesor, semakin bodoh nih dari agamanya. Ini bahaya. Ayat nomor 1, An-Nisa masih sambungannya. Wa idza qila lahum, ketika mereka dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah, ayo kita berhukum lagi, kita pakai lagi ini hukum-hukum Allah yang telah Allah turunkan, wa ila rasul, dan kepada hukum rasul. Ra'aital munafiqina, kalian akan melihat orang munafik. Itu ternyata orang yang KTP Islam agamanya katanya orang kampung, bilang dia Islam gitu. Tapi hobinya mengemukakan, membanggakan teori-teori Kristen, teori Barat, teori kafir. Allah namakan ini siapa? Munafiqin. Orang munafik Islam bukan? Kelihatannya Islam, tapi hatinya nggak ada Islam, nggak ada kebanggaan tentang kepada Allah, nggak ada kebanggaan. Dia nggak senang sama Quran, nggak senang sama hadis. Dia anggap kuno, dianggap jelek, dianggap ketinggalan zaman. Jadi wa idza qila lahum ta'ala, kalau mereka ajak mereka, kalau engkau wahai Nabi ngajak mereka yang ngaku Islam kepada hukum Allah, kepada hukum Rasul, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, kau melihat orang munafik ini menghalangimu dengan keras, maka kelihatannya mereka. Tapi kalau hukum-hukum kafir dibela, itu bagusnya hukum, kita mengadopsi hukum buatan Inggris, OKT-nya, buatan internasional, buatan macam-macam, dibagus-bagusin. Ini bahaya. Jadi yang keempat yang bisa membatalkan keislaman adalah ada keyakinan di hati kita bahwa ada ajaran lain, ada teori, ada konsep, ada pemikiran, ada wacana lain yang lebih bagus, ada ajaran lain, ada hukum lain yang lebih bagus dari hukum Allah dan hukum Rasulnya. Fahuwa kafirun, maka dia kafir. Atau bisa juga dari munafik, gitu. Walaupun dia masih Islam tuh KTP-nya. Jadi yang membatalkan Islam tadi saya ulangi lagi. Yang pertama apa? Syirikan. Yang kedua kafir. Iya, beribadah pakai calok, pakai perantara, pakai ini, pakai itu, lewat ini, lewat itu, ini nggak boleh deh. Doa aja sama Allah, nggak bayar orang buat doa. Doa ke Mekah, nitip dong, aneh bayar, doain aneh, kasih duit 1 juta, ngapain, buat apa ini? Banyak yang begitu. Banyak. Bila yakin kalau nggak boleh, kalau nggak dengar doa dia, sampai doa dia mesti doa sekarang, pakai nitip temannya minggu depan berangkat, belum tentu diingat. Kelamaan ini manusia kok sukanya begini ya, susah-susah. Pegang kuping kanan, pakai tangan kanan dapat, tapi begini susah nyampenya. Manusia maunya susah-susah. Bagi Indonesia, kalau sesuatu itu bisa susah, kenapa digampangin? Itu orang Indonesia nggak mau digampangin, mau disusahin. Padahal Islam datang buat menggampangkan urusan kita. Yang ketiga, orang meyakini ada teori, konsep, ajaran, hukum lain yang lebih baik dari hukum Allah dan hukum Rasulnya. Kalau dia yakin hatinya begitu, bahaya, ada kekufuran di hati dia. Saya mau habisin 10 dapat 4, tapi mudah-mudahan kita amalin, dan setelah Isya kita mudah-mudahan bisa lanjutkan lagi tanya jawab doang katanya. Panitia DKM bilang sisa tanya jawab doang. Yang salah dari saya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin habis Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.